Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas yang disusun oleh kelompok 2 Akuntansi Syariah 4E UIN Raden Mas Said Surakarta dengan anggota Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Yang pertama adalah prosedur konsolidasi. Perusahaan mengakuisisi atau para investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atau due diligence atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau nilai yang lebih rendah dari nilai bukunya. Berbagai faktor dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, terus kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Yang kedua adalah diferensial. Berdasarkan PSAK 22, kombinasi bisnis diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi dan diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Menurut PSAK 22, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas. Menurut kerangka dasar penyusunan, penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian dipertukarkan dalam proses akuisisi. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih perlu didasarkan pada hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah persyaratan kontraktual, yang kedua kondisi ekonomi, yang ketiga kebijakan operasional dan akuntansinya, yang keempat adalah kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Selain disebabkan aset teridentifikasi atau liabilitas yang diambil alih, diferensial juga dapat disebabkan oleh goodwill. PSAK 22 yang mendefinisikan bahwa goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dan imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan pengendali, nilai wajar keuntungan ekuitas sebelumnya yang diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan nilai wajar dari aset teridentifikasi. Selanjutnya, materi mengenai pembelian diskon. PSAK 22 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun, sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi. Selanjutnya, ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang pertama, konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Pada contoh menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara konsolidasi yang dilakukan atas akuisisi pada nilai tercatat dengan akuisisi di atas nilai tercatat untuk seluruh kepemilikan pada anak perusahaan, kecuali pada konsolidasi akuisisi di atas nilai tercatat membutuhkan yang tambahan zona eliminasi untuk mengalokasikan diferensial kepada aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. 2. Konsolidasi pada periode akuisisi. Untuk periode di mana terjadi akuisisi yang dilakukan di atas nilai tercatat, tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Khusus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi dalam satu periode akuntansi,
Maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atas terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasi. Selain itu, untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan atau pengurangan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut hingga aset tersebut tersusutkan secara penuh. Ini adalah laba neto dan saldo laba konsolidasian pada periode akuisisi. Ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, maka laba neto konsolidasian adalah sama dengan laba neto yang dilaporkan oleh entitas induk. Dan tentunya penghitungan saldo laba konsolidasian akan selalu menyesuaikan dengan saldo laba neto hasil konsolidasian. Materi selanjutnya adalah konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada periode setelah terjadinya akuisisi, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada entitas tercatat akan menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill. Maka entitas induk perlu memastikan bahwa diferensial tersebut telah diukur secara tepat. PSAK 22 mensyaratkan entitas untuk mengukur dan mencatat aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih telah sesuai standar terkait untuk akun-akun tersebut. Misalnya, diferensial dialokasikan terhadap aset yang diukur menggunakan metode biaya historis, maka perusahaan perlu memastikan apakah penyusutan yang dicatat telah sesuai atau membutuhkan tambahan atau pengurangan penyusutan untuk tujuan konsolidasian. Bila diferensial kemudian disebabkan karena munculnya goodwill, maka sesuai PSAK 22 entitas perlu melakukan pengujian penurunan nilai atau impairment setiap periode pelaporan. Sebagai ilustrasi, kita akan melanjutkan proses penyiapan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Berikut adalah neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2021 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo tersebut, PT Nusantara melaporkan laba neto sejumlah 1 miliar rupiah serta membagikan dividen sebesar 400 juta rupiah, sedangkan PT Andalas melaporkan laba neto sejumlah 250 juta dan membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah. Selain itu diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan uji penurunan nilai terhadap goodwill dan diperoleh hasil bahwa nilai goodwill harus diturunkan sebesar 25 juta rupiah. Atas informasi di atas, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang telah diterima dari PT Andalas sebagai berikut. Untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sejumlah 250 juta, jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sejumlah 250 juta, pada bagian laba atas PT Andalas sejumlah 250 juta. Sedangkan untuk mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas sejumlah 100 juta rupiah, jurnalnya yaitu kas sejumlah 100 juta rupiah pada investasi pada PT Andalas sejumlah 100 juta rupiah. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Untuk mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sejumlah 5 juta, yaitu jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas sejumlah 5 juta, pada bagian laba dari PT Andalas sejumlah 5 juta rupiah. Sedangkan untuk mencatat penurunan nilai goodwill sejumlah 25 juta rupiah, jurnalnya adalah bagian laba dari PT Andalas 25 juta rupiah pada investasi pada PT Andalas sejumlah 25 juta rupiah.
Berikut adalah perhitungan jurnal eliminasi untuk PT Andalas per 31 Desember 2021. Adapun jurnal eliminasi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara sebagai perusahaan induk adalah di bagian debit terdapat saham biasa sejumlah 800 juta rupiah, saldo laba sejumlah 550 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas 250 juta rupiah, dan bagian kredit terdapat akun dividen diumumkan sejumlah 100 juta rupiah dan investasi pada PT Andalas sejumlah 1 miliar 500 juta rupiah. Jurnal tersebut ditulis untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Sama seperti periode sebelumnya, diperlukan jurnal eliminasi untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial. Berbeda dengan tahun 2020 di mana amortisasi diferensial berkaitan dengan akun persediaan serta peralatan dan bangunan. Karena persediaan telah terjual di 2020, maka amortisasi diferensial di tahun 2021 hanya terkait dengan peralatan dan bangunan sebesar 5 juta rupiah. Selain itu, jurnal eliminasi juga dibuat untuk mengakui penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta rupiah. Berikut adalah perhitungan saldo diferensial selama 2021. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal untuk mengamortisasi diferensial ada akun rugi penurunan nilai goodwill pada debit sejumlah 25 juta rupiah dan beban penyusutan sejumlah 5 juta dan bagian laba atas PT Andalas sejumlah 20 juta rupiah pada bagian kredit. Yang kedua, untuk mengalokasikan diferensial. Dalam akun debit terdapat tanah sejumlah 210 juta rupiah, akumulasi penyusutan sejumlah 10 juta rupiah, dan goodwill sejumlah 75 juta rupiah. Sedangkan dalam akun kredit terdapat bangunan dan peralatan sejumlah 60 juta rupiah dan investasi pada PT Andalas sejumlah 235 juta rupiah. Selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebagai berikut. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi tidak pada nilai tercatat atas kepemilikan. Hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali. Karena keberadaan kepentingan non-pengendali, PSAK 65 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali. Pada ekuitas dalam laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset neto yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasil komprehensif lain. Ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. Untuk ilustrasi pengonsolidasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian kembali menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakui PT Andalas dengan sedikit modifikasi. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1 miliar 125 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 375 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1 miliar 400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah Rp 1 miliar 200 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi sebesar 200 juta. Sebagai gambaran transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan sebagai berikut.
Berikut adalah penghitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara, serta kepentingan non-pengendali atas aset neto tersebut. Jurnal eliminasi memunculkan suatu akun baru, yakni kepentingan non-pengendali, yang mencerminkan hak pemegang non-pengendali atas aset neto yang dimiliki entitas anak. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill senilai Rp 100 juta dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto PT Andalas. Berikut adalah alokasi diferensial pada saat akuisisi. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial adalah sebagai berikut. Berbeda dengan jurnal alokasi diferensial sebelumnya, pada kepemilikan sebagian pengalokasian diferensial tidak hanya mempengaruhi akun investasi pada entitas anak, tetapi juga kepentingan non-pengendali. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sesaat setelah transaksi akuisisi dapat dilihat pada gambar. Konsolidasi pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, tabel 4.12 menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2020. Dengan informasi yang sama, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar Rp300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar Rp50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. Penerimaan dividen dari PT Andalas pada tanggal 31 Desember 2020 kas pada investasi sebesar Rp37.500.000. Selanjutnya, neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020 yang dicatat sebagai akun kas dan setara kas pada PT Nusantara di bagian debit sebesar Rp862.500.000 dan pada PT Andalas di bagian debit sebesar Rp600 juta. Selanjutnya, akun piutang usaha PT Nusantara di bagian debit sebesar Rp800 juta dan PT Andalas di bagian debit sebesar Rp375 juta. Selanjutnya, akun persediaan pada PT Nusantara di bagian debit sebesar Rp650 juta, PT Andalas di bagian debit sebesar Rp400 juta. Selanjutnya, akun tanah pada PT Nusantara di bagian debit sebesar 1,5 miliar dan pada PT Andalas di bagian debit sebesar Rp500 juta. Selanjutnya, akun bangunan dan peralatan pada PT Nusantara di bagian debit sebesar 3 miliar, pada PT Andalas di bagian debit sebesar Rp400 juta. Selanjutnya, akun merek dagang pada PT Nusantara di bagian debit sebesar Rp400 juta. Dan selanjutnya, akun investasi pada PT Andalas pada PT Nusantara di bagian debit sebesar Rp1.203.750.000. Selanjutnya, akun akumulasi penyusutan pada PT Nusantara di bagian kredit sebesar Rp750 juta, pada PT Andalas di bagian kredit sebesar Rp125 juta. Selanjutnya, akun akumulasi amortisasi PT Nusantara di bagian kredit sebesar Rp50 juta. Selanjutnya, akun utang usaha pada PT Nusantara di bagian kredit sebesar 1,2 miliar. Dan pada PT Andalas di bagian kredit sebesar Rp300 juta. Selanjutnya yaitu utang obligasi pada PT Nusantara di bagian kredit sebesar 1,5 miliar dan pada PT Andalas di bagian kredit sebesar 500 juta. Selanjutnya saham biasa pada PT Nusantara di bagian kredit sebesar 3 miliar
dan pada PT Andalas di bagian kredit sebesar 800 juta. Selanjutnya yaitu saldo laba pada PT Andalas di bagian kredit sebesar 400 juta rupiah dan pada PT Nusantara di bagian kredit sebesar 1,5 miliar. Selanjutnya yaitu penjualan pada PT Nusantara di bagian kredit sebesar 4,8 miliar dan pada PT Andalas di bagian kredit sebesar 875 juta rupiah. Selanjutnya akun bagian laba atas PT Andalas di bagian kredit sebesar 116.250.000 rupiah. Selanjutnya yaitu akun beban pokok penjualan pada PT Nusantara di bagian debit sebesar 3 miliar dan pada PT Andalas di bagian debit sebesar 550 juta rupiah. Selanjutnya yaitu beban operasi pada PT Nusantara di bagian debit sebesar 900 juta rupiah, pada PT Andalas di bagian debit sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya yaitu beban penyusutan pada PT Nusantara di bagian debit sebesar 250 juta rupiah dan pada PT Andalas di bagian debit sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya yaitu beban amortisasi pada PT Nusantara di bagian debit sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya akun dividen diumumkan pada PT Nusantara di bagian debit sebesar 300 juta rupiah. Sehingga total seluruh akun pada PT Nusantara di bagian debit sebesar 12.919.250.000 rupiah dan di bagian kredit sebesar 12.916.250.000 rupiah. Selanjutnya pada PT Andalas total seluruh akun di bagian debit sebesar 3 miliar dan di bagian kredit sebesar 3 miliar. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta rupiah yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan, lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. 2020 mencatat pengakuan bagian laba dari PT Andalas yaitu investasi pada bagian laba sebesar 150 juta. Selanjutnya menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual yaitu bagian laba pada investasi sebesar 37.500.000 rupiah dan selanjutnya menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan investasi pada bagian laba sebesar 3.750.000 rupiah. Pada tabel 4.13 ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebagian 75% dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham. Berikut jurnal eliminasi dasar yang harus dibuat untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi di PT Andalas. Jurnal eliminasi berikutnya untuk mencatat amortisasi dan pengalokasian sisa diferensial. Berikut adalah skedul perhitungan saldo diferensial selama 2020. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial adalah sebagai berikut. Jurnal eliminasi berikut ini merupakan jurnal yang dibuat untuk mengalokasikan sisa diferensial ke akun tanah, bangunan, peralatan, dan goodwill. Berbeda dengan jurnal alokasi diferensial sebelumnya yang hanya mengaruhi akun investasi induk di PT Andalas. Jurnal eliminasi ini akan memunculkan bagian kepentingan non-pengendali. Berikut jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan sisa diferensial. Selanjutnya, tabel 4.14 menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Pada tabel tersebut dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.14 dapat kita lihat bahwa laba neto konsolidasian PT Nusantara
dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah Rp775 juta, sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp1.916.250.000. Adapun perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan adalah sebagai berikut. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Selanjutnya, laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak yang telah tersaji dalam slide. Sekian penjelasan mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan salah penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.